Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengerikan asal-usul Ya'juj Ma'juj hingga kematiannya di akhir zaman. Kisah Ya'juj Ma'juj menjadi misteri yang nyata. Banyak para ulama yang mengisahkan Ya'juj Ma'juj merujuk ke berbagai riwayat dan hadis. Saking kuatnya tubuhnya, tak satupun manusia yang mampu melumpuhkan kawanan perusak itu. Dunia seakan diliputi sebuah kegaduhan dan mimpi buruk sehari-harinya karena keberadaan Ya'juj Ma'juj. Dialah rombongan makhluk akhir zaman yang mencuat ke muka bumi dengan membawa keonaran di mana-mana. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membinasakan makhluk itu. Dan berikut adalah kisahnya. Dari mana asal Ya'juj Ma'juj? Menukil dari beberapa keterangan riwayat kitab Salafus Soleh, banyak yang menerangkan jika asal muasal Ya'juj Ma'juj adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ya'juj Ma'juj bukan berupa makhluk atau jin atau setan. Dahulu Nabi Nuh alaihissalam memiliki beberapa putra. Namun ada satu anak yang sangat durhaka yang kerap membangkang perintah Nabi Nuh alaihissalam. Anak itu adalah Yafid. Dia adalah putra nomor 3 dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh sempat kecewa dengan sikap durhaka anaknya, maka Nabi Nuh berdoa mengutuk nasab keturunan Yafid menjadi makhluk buruk. Nah, dari Yafid inilah asal muasal lahirnya Ya'juj Ma'juj yang mempunyai banyak keburukan dan suka merusak. Kondisi Ya'juj Ma'juj sekarang lagi diblokade di balik benteng tembok besi yang sangat kuat. Benteng itu dibuat oleh Raja Zulkarnain, yaitu raja yang sangat solih, adil, dan sangat benci kerusakan. Ya'juj Ma'juj kelak pastinya akan dikeluarkan Allah dari balik benteng itu menjelang kiamat. Setiap pada seorang dari komplotan Ya'juj Ma'juj yang mati, maka dia akan memiliki ganti keturunan 1000 orang. Dari sebab itulah jumlah Ya'juj Ma'juj sangatlah banyak dan sulit terhitung. Ya'juj Ma'juj punya kekuatan yang hebat. Hal ini menyebabkan tidak ada yang bisa membinasakannya kecuali Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa kondisi Ya'juj Ma'juj sekarang? Hingga saat ini Ya'juj Ma'juj setiap hari selalu melubangi tembok yang dibangun Raja Zulkarnain. Mereka melubangi tembok itu sampai terlihat ada sinar matahari yang terlihat. Namun keesokan harinya nasib sial selalu mereka alami. Lubang yang sudah capek-capek mereka bangun ternyata kembali rapat lagi. Dinding-dinding yang tadinya berlubang kembali menebal atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'juj Ma'juj kemudian berusaha melubanginya lagi terus-menerus tanpa menyerah. Di akhir zaman kelak Allah akan memudahkan keinginan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka akan dengan mudahnya menjebol lapisan dinding besi yang dahulu dibuat Raja Zulkarnain. Ketika dinding penghalang itu runtuh, maka gerombolan Ya'juj Ma'juj berhasil keluar dan kabur ke permukaan bumi. Keluarnya Ya'juj Ma'juj menjadi tanda akan datangnya kiamat besar. Kebengisan mereka melebihi Dajjal. Mereka naik turun gunung menyerbu penduduk bumi. Setiap benda yang mereka dapati akan diobrak-abrik, dirusak dan diporak-porandakan hingga hancur. Mereka lalu menjalar ke tempat lain. Ketika mereka menjumpai danau Tabariyah yang berisi banyak air, mereka semua akan berebut meminum air danau itu hingga ludes habis. Mereka meminum air itu dengan rakusnya tanpa menyisakan air lagi. Kawanan Ya'juj Ma'juj sungguh banyak sekali. Apabila dihitung dengan perbandingan manusia biasa adalah 1:999 orang. Serbuan mereka sangat membuat ketakutan penduduk bumi. Banyak manusia yang melarikan diri dan menyelamatkan diri dari kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj muncul bak seperti penguasa alam dunia yang sombong dan angkuh. Mereka banyak membantai penduduk bumi. Tidak hanya itu saja, saking sombongnya mereka juga mencoba membunuh penduduk langit. Mereka lalu meluncurkan anak-anak panah ke langit, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkannya anak panah itu dalam kondisi penuh dengan lumuran darah merah. Ya'juj Ma'juj lalu dengan sombongnya berbahagia dan mengira kalau mereka sudah berhasil membunuh serta menghabisi penduduk langit dan penduduk bumi. Umat muslim sangat ketakutan dengan adanya perusakan yang dibuat Ya'juj Ma'juj.
Tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Umat muslim banyak yang bersembunyi di tempat yang aman. Sebagian lagi ada yang menyelamatkan diri bersama Nabi Isa alaihissalam di atas gunung Tursina. Ya'juj Ma'juj kemudian menuju lereng gunung Tursina. Ketika umat muslim merasa terkepung oleh Ya'juj Ma'juj, maka Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dan memusnahkan pasukan Ya'juj Ma'juj. Inilah waktu kematian Ya'juj Ma'juj. Doa Nabi Isa alaihissalam akhirnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lalu mengutus makhluknya yang mematikan sejenis ulat. Kawanan ulat dengan tiba-tiba muncul dan menyerang serta menggerogoti bagian leher Ya'juj Ma'juj. Rasa sakit yang luar biasa membuat Ya'juj Ma'juj tak berdaya dan akhirnya mati dengan mengenaskan. Satu demi satu tubuh kawanan Ya'juj Ma'juj bergelimangan jatuh dan mati menjadi bangkai-bangkai. Tubuh mereka kemudian mengeluarkan aroma bau busuk yang bacin dan menyengat. Kematian Ya'juj Ma'juj seketika membuat para kaum muslimin bahagia senangnya bukan kepalang. Hal ini disebabkan tidak adanya satu orang pun dari makhluk perusak yang hidup bebas di permukaan bumi. Kehidupan pun kembali normal, namun ada beban yang sangat berat, yaitu banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj yang berserakan di mana-mana. Sangat sulit rasanya bagi kaum muslimin untuk membersihkan dan mengubur bangkai itu. Ditambah lagi bau busuk menyengat di setiap penjuru udara, rasa nafas sesak dan tak tahan menghirupnya. Dari masalah itulah, kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melenyapkan bangkai busuk pasukan Ya'juj Ma'juj itu. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam. Allah kemudian mendatangkan rombongan burung-burung yang memiliki leher panjang seperti unta. Jumlah burung itu tidak terhitung karena saking banyaknya. Burung-burung itu lalu dengan cepatnya menyeret dan membawa seluruh bangkai Ya'juj Ma'juj terbang. Burung-burung itu lalu membuang bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ke lautan. Setelah Ya'juj Ma'juj mati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan-hujan yang sangat deras. Hujan-hujan itu nantinya akan membersihkan petilasan-petilasan Ya'juj dan Ma'juj dengan air hujan. Juga nantinya akan membuat tanah di permukaan bumi subur dan indah kembali. Tanaman-tanaman akan tumbuh dan mengeluarkan buah yang segar. Ternak-ternak akan hidup dan gemuk lagi. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, keberkahan melimpah ruah. Kaum muslimin kembali hidup bahagia di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Itulah kisah asal-usul kawanan Ya'juj Ma'juj. Proses kemunculan di akhir zaman sampai kematiannya di tangan Nabi Isa alaihissalam memang sangat luar biasa. Kisah ini sungguh mengerikan apabila kita sendiri yang mengalami zaman itu. Kita mungkin saja menjadi korban sasaran kerusakan Ya'juj Ma'juj. Namun jangan khawatir, selagi ada Nabi Isa alaihissalam semuanya akan selalu selamat dari kebrutalan yang dilakukan Ya'juj Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.